Baik teman-teman, jadi saya akan menjelaskan untuk kode kali ini. Jadi sebelum itu kita akan jelaskan dulu apa itu if. Nah, if itu artinya jika. Nah, kalau biasanya di kehidupan sehari-hari biasanya kita temukan jika hujan, bawa payung. Jika lapar, makan. Nah, di Python juga sama. Jadi input ini mengambil data dari user. Jadi untuk lulus ini input apakah kamu lulus? Terus ada kurung kurawal, ya atau tidak. Nah, ini menandakan bahwa program bertanya ke user. Jawaban yang disimpan di variabel lulus. Nah, semua input itu teksnya itu string. Nah, selanjutnya ada yang namanya if, yaitu percabangan sederhana. Jadi, if lulus itu sama dengan 2 kali, tidak, print kamu harus ikut ujian. Nah, jadi cara bacanya itu, jika lulus sama dengan tidak, maka tampilkan tulisan. Nah, contohnya, input tidak jika keluar pesan, kemudian ya, tidak ada output. Kemudian, if plus angka. Nah, ini kita kenapa pakai in ya? Kenapa kita pakai in? Karena input itu teks. Kita akan ubah jadi angka supaya bisa dibandingkan. Jadi nilainya lebih kecil, kurang dari 70, kemudian print nilai di bawah KKM. Nah, artinya jika nilai kurang dari 70, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, selanjutnya, tapi nilainya di sini 60 ya. Berarti kurang dari 70. Berarti nilainya ini menandakan bahwa dia tidak lulus. Nah, selanjutnya operator and atau 2 syarat. Jadi if umur, kemudian 30 and tinggi. Nah, jadi 165 print memenuhi kriteria. Nah, artinya harus dua-duanya benar. Contohnya 25 umurnya, kemudian tingginya itu 170. Jadi dia dinyatakan lulus. Kalau salah satu salah, maka program tidak berjalan. Kemudian if else, ada 2 hasil, yaitu if umur lebih dari 18, lebih dari 18. Ini ya. Artinya, jika benar, jalankan if, kemudian jika salah, jalankan else. Jadi, pasti ada outputnya. Nah, ini umur integer input, berapa umur kamu, jadi if umurnya itu 18. Nah, karena lebih dari 18 itu bisa membuat SIM, maka outputnya itu kamu boleh membuat SIM. Kemudian, cara mengecek password. Nah, ini cek passwordnya. If len, password, kemudian 8. Nah, apa arti len ini? Artinya dia menghitung jumlah hurufnya. Jadi hurufnya itu 8 karakter ya. Contoh, kalau misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu 6 karakter. Jadi yang betul itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi password itu minimal 8 karakter. Kemudian ada yang namanya if password. Password ini itu admin. Kemudian artinya tidak boleh pakai password gampang. Ini agar password kita nanti aman ya, agar tidak di hack orang. Kemudian if else itu banyak pilihan. Nah, contohnya itu di lamaran kerja. Ini, yang ini ya, kita akan print cek kualitas suhu. Ini termasuk if else atau banyak pilihan. Jadi cara kerjanya seperti itu, yaitu dicek dari atas ke bawah. Jadi hanya satu yang jalan. Contohnya ini suhunya itu lebih kecil dari 25, print suhu dingin, suhu 30, kemudian suhu lebih kecil, lebih
dari 30, maka suhu itu mengecek kualitas suhu, maka suhu panas. Kemudian ini juga penting pakai elif, jadi dia akan mengeluarkan cuma satu hasil. Nah, seperti ini. Bisa juga dua-duanya sekaligus. Kita cek selanjutnya. Nah, jadi program ini digunakan untuk pengambilan keputusan menggunakan percabangan if, else, dan elif. Nah, program menerima input dari user, lalu mengecek kondisi seperti nilai, umur, atau suhu, kemudian menampilkan hasil sesuai kondisi. Nah, jadi yang saya jelaskan tadi ini termasuk dari if, kemudian else, dan elif. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk if, kemudian else-nya itu kita akan dapat gunakan untuk menentukan ya. Salah satu contohnya tadi menentukan kelulusan, kemudian menentukan nilai apakah dia lulus atau tidak, kemudian menentukan kriteria untuk pekerjaan bisa, kemudian untuk menentukan atau mengecek password agar tidak mudah dibobol atau agar aman ya kita gunakan. Kemudian ada untuk mengecek, untuk menentukan apakah kita dapat membuat SIM ataukah belum. Nah, jadi seperti itu untuk ada yang namanya percabangan, kemudian ada banyak pilihan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.